Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Moreno Valencia dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pasteurilosis pada sapi Bali, khususnya mengenai kasus yang pernah ditemukan di Indonesia, serta upaya penanggulangannya. Penyakit ini itu penting untuk kita pahami karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi pada peternak dan berdampak pada kesehatan hewan secara luas. Pasteurilosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida. Penyakit ini bisa menyerang berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, bahkan unggas. Pada sapi, infeksi ini tuh dapat menyebabkan gangguan pernafasan, demam, hingga kematian mendadak. Karena itulah, penyakit ini termasuk salah satu masalah yang paling penting di bidang peternakan, terutama di daerah tropis seperti di Indonesia. Nah, permasalahannya yang sering muncul di lapangan, yang pertama itu banyak peternak yang belum mengenali gejala penyakit ini secara dini, sehingga penanganannya itu sering terlambat. Yang kedua, mulai muncul kasus resistensi antibiotik, di mana bakteri ini menjadi kebal terhadap obat-obatan tertentu. Yang ketiga, ketersediaan vaksin lokal yang sesuai dengan kondisi Indonesia itu masih sangat terbatas. Dan yang terakhir ini masih banyak kandang yang memiliki sanitasi dan biosecurity yang kurang baik sehingga memudahkan penyebaran penyakit Pasteurella ini. Baik, kasus nyatanya itu ada di Indonesia yang pernah diteliti oleh Prof. Besung pada tahun 2016 di Provinsi Bali. Dari 300 ekor sapi Bali yang diperiksa, sebanyak 15 ekor positif Pasteurella multocida. Di Kabupaten Bandung ditemukan 5% sapi terinfeksi, Denpasar dan Gianyar masing-masing itu 8%, dan di Bangli sekitar 2%. Selain itu, penelitian terbaru itu ada di Malang pada tahun 2024, menemukan sekitar 8% sapi yang menunjukkan gejala pernapasan positif yang mengandung Pasteurella multocida. Menariknya tuh hasil uji ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar bakteri masih sensitif terhadap antibiotik ceftriaxone, tetapi sudah resisten terhadap erythromycin dan tetracycline. Ini menandakan bahwa resistensi antibiotik mulai menjadi ancaman nyata di lapangan. Baik, ada beberapa faktor dan penyebab yang bisa memicu munculnya penyakit ini. Yang pertama itu adalah stres pada ternak. Misalnya tuh akibat cuaca ekstrim, transportasi jauh, atau perubahan pakan yang sangat-sangat mendadak seperti itu. Yang kedua, kondisi kandang yang lembab dan ventilasi yang sangat-sangat buruk membuat bakteri itu sangat-sangat mudah untuk berkembang. Yang ketiga, adanya infeksi lain yang membuat daya tahan tubuh hewan ini menurun. Dan keempat, penularan ini bisa terjadi melalui udara, kontak langsung antar hewan, atau dari alat dan pakan yang sudah terkontaminasi. Jadi sebenarnya pencegahannya itu bisa dimulai dari pengelolaan kandang yang baik dan menjaga kondisi hewan agar tidak stres seperti itu. Lanjut untuk upaya pemecahan masalahnya. Langkah pertama itu diagnosa yang tepat dengan mengambil sampel dari hidung atau saluran pernafasan, kemudian dikultur di laboratorium agar bisa memastikan apakah infeksinya ini benar disebabkan oleh Pasteurella multocida. Kemudian setelah itu, pengobatan itu perlu disesuaikan dengan hasil uji kepekaan antibiotik. Berdasarkan penelitian, ceftriaxone masih cukup efektif, sementara beberapa antibiotik itu sudah tidak lagi bekerja dengan baik. Jadi bakterinya udah resisten seperti itu. Kemudian dari sisi pencegahannya,
vaksinasi dengan isolat lokal itu akan lebih efektif karena sesuai dengan strain bakteri di daerah tersebut. Selain itu, penerapan biosecurity seperti menjaga kebersihan kandang, ventilasi yang baik, serta memisahkan ternak sakit dan sehat juga sangat penting untuk memutus rantai penularannya. Dan tantangan apa aja yang kita hadapi? Yang pertama itu adanya resistensi antibiotik seperti yang kita tahu. Tadi ada beberapa antibiotik yang saya sebutkan yang sudah resisten terhadap bakteri Pasteurella multocida. Kemudian yang kedua itu ada penelitian yang menggunakan vaksin lokal ini masih sedikit dan harus diperbanyak agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang ketiga ini edukasi untuk peternak mengenai biosecurity dan kebersihan kandang ini masih perlu ditingkatkan sehingga biosecurity itu dapat terus terjaga seperti itu. Dan yang terakhir itu ada surveillance penyakit di daerah-daerah peternak harus dilakukan secara rutin agar kasus bisa cepat terdeteksi. Kemudian kesimpulannya apa? Jadi sebagai kesimpulan, Pasteurellosis merupakan penyakit bakteri yang nyata terjadi di Indonesia, baik di Bali maupun di Malang. Faktor resikonya itu meliputi stres pada hewan, kemudian kondisi lingkungan kandang yang sangat buruk, serta adanya infeksi lain yang menurunkan daya tahan tubuh. Dan gimana upaya pengendaliannya? Yang terbaik adalah dengan diagnosa yang cepat, penggunaan antibiotik yang bijak, vaksinasi, serta penerapan biosecurity di kandang. Dengan kerjasama antar peternak, dokter hewan, kemudian juga pemerintah, penyakit ini tuh bisa kok dikendalikan sehingga kesehatan ternak itu akan tetap terjaga. Mungkin sekian apa yang saya jelaskan tentang kasus bakteri Pasteurellosis multocida yang terjadi di Indonesia, khususnya di Bali dan di Malang. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.